Yuk kita bedah perjalanan nyata seorang trader saham selama setahun penuh. Lupakan sejenak semua teori yang ada, karena ini adalah kisah nyata yang penuh gejolak, terekam langsung dari data pasar. Oke, kita mulai dari akhir aja ya. Coba lihat grafik ini. Kelihatan kacau banget kan? Kayak roller coaster? Pertanyaannya adalah, kok bisa sampai begini? Apa sih yang sebenarnya terjadi selama setahun itu? Nah, mari kita urai ceritanya dari awal. Oke, kita mulai dari awal. Perjalanan ini tuh nggak langsung dimulai dengan keuntungan yang fantastis atau drama yang gimana-gimana. Justru sebaliknya, ini adalah fase kerja keras yang pelan tapi pasti untuk membangun fondasi portofolio dari nol. Jadi poin pentingnya di sini adalah, bagian awal tahun itu bukan tentang keuntungan besar yang glamor. Ini lebih tentang, kerja keras di balik layar. Riset, masuk posisi, keluar posisi, terus membangun fondasi itu sedikit demi sedikit. Nah, ini dia bukti nyata dari kerja keras itu. Ini adalah ringkasan transaksi dari bulan-bulan pertama. Lihat deh, daftarnya padat banget kan? Setiap baris ini itu satu keputusan, satu transaksi. Inilah yang namanya kerja keras di balik layar dunia saham. Oke, bagian kedua, kejatuhan di bulan September. Setelah berbulan-bulan membangun pondasi, disinilah drama yang sesungguhnya dimulai. Roller coaster ini siap-siap anjlok, dan anjloknya curam banget. Dan inilah momen kejatuhannya. Grafik laba rugi bulanan ini udah menceritakan semuanya. Coba perhatikan batang merah raksasa di bulan September itu. Setelah semua kerja keras di awal tahun, satu bulan ini aja bisa menghapus sebagian besar kemajuan yang udah dibuat. Benar-benar bencana. Minus Rp254.166 dalam satu bulan. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini tuh pukulan telak yang bisa bikin trader manapun mempertanyakan segalanya. Coba bayangin deh, gimana rasanya lihat hasil kerja keras berbulan-bulan hilang begitu aja. Dengan rugi sebesar itu, wajar banget kan kalau kita mikir, udah selesai ini ceritanya. Apakah si trader ini menyerah? Apa ini jadi titik akhir dari perjalanannya? Ternyata enggak. Ceritanya malah berbalik 180 derajat. Dari titik terendah, kita langsung loncat ke puncak tertinggi tahun itu. Luar biasa. Kita lihat lagi grafik yang sama, tepat setelah bencana September itu, malah muncul batang hijau raksasa di bulan Oktober. Ini bukan cuma sekedar pulih ya, ini adalah keuntungan terbesar dalam setahun. Kebangkitan yang benar-benar di luar dugaan. Untungnya Rp329.606. Angkanya bahkan lebih besar dari kerugian bulan sebelumnya. Ini pelajaran penting soal volatilitas. Secepat pasar bisa mengambil, ternyata secepat itu juga pasar bisa memberi. Perjalanan ini benar-benar pertaruhan tingkat tinggi. Oke, setelah naik turun emosi yang gila-gilaan tadi, sekarang waktunya kita hadapi kenyataan. Apa sih konsekuensi praktis dari semua aktivitas trading ini? Gampang ya kalau cuma lihat angka untung terus merasa puas. Tapi ada satu elemen penting yang sering banget dilupakan. Semacam plot twist yang harus dihadapi semua trader. Dan ini dia, surat pemberitahuan pajak. Dokumen resmi ini membawa kita kembali dari euforia keuntungan besar ke realitas kewajiban finansial yang dingin dan nyata. Setiap keuntungan, ada konsekuensinya. Total pajak yang harus dibayar untuk tahun itu adalah Rp53.149. Ini kan biaya yang signifikan ya, yang harus dihitung juga dalam performa keseluruhan. Jadi keuntungan bersihnya nggak sebesar yang kelihatannya tadi. Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Grafik yang kiri ini kan pertarungan bulanannya. Ada menang, ada kalah telak. Nah, grafik yang di kanan ini adalah hasil akhirnya. Setiap lonjakan dan turunan yang kacau balau di kurva modal itu, asalnya dari batang-batang hijau dan merah yang kita lihat tadi. Inilah wujud visual dari sebuah volatilitas. Nah, ini dia pertanyaan terakhir dan yang paling penting. Setelah semua perjalanan roller coaster ini, stresnya, risikonya, ruginya yang bikin sakit hati, untungnya yang bikin seneng banget, dan akhirnya, tagihan pajak, apakah hasilnya benar-benar sepadan dengan usahanya? Itu pertanyaan yang mungkin harus direnungkan sama siapapun yang kepikiran buat terjun ke dunia ini.